Anjing itu najis dan haram. Pelajaran stoik Islami tentang ketaatan, kendali diri, dan keteguhan iman di tengah zaman yang berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman ketika manusia semakin bebas menentukan benar dan salah menurut perasaannya sendiri, hukum-hukum Allah justru sering diposisikan sebagai sesuatu yang perlu dibela, dijelaskan, bahkan diperdebatkan. Salah satu hukum yang kerap memicu kegelisahan batin adalah pandangan Islam tentang anjing, tentang kenajisannya, tentang pembatasan pemeliharaannya, dan tentang konsekuensi spiritual di baliknya. Banyak orang bertanya, mengapa Islam menganggap anjing najis? Sebagian bertanya lagi, bukankah anjing setia, pintar, dan penuh kasih? Sebagian bahkan berkata, ini hukum kuno yang tidak relevan dengan zaman modern. Namun pertanyaan sesungguhnya bukan tentang anjing. Pertanyaan yang lebih jujur adalah, apakah kita siap tunduk kepada hukum Allah meskipun bertentangan dengan rasa suka kita? Disinilah konsep stoik Islami menemukan relevansinya, sebuah sikap hidup yang menekankan ketenangan, keteguhan, dan kepatuhan total kepada ketetapan Allah tanpa drama emosional dan tanpa perlawanan batin. Najisnya anjing, ketetapan ilahi bukan pendapat budaya. Dalam syariat Islam, anjing dikategorikan sebagai najis mughalazah, najis berat. Penetapan ini bukan berasal dari kebencian, bukan dari budaya Arab, dan bukan dari opini ulama belaka, melainkan dari hadis sahih Rasulullah SAW. Apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencucinya 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Perintah ini sangat spesifik. Islam bahkan menentukan jumlah cucian dan media penyucinya. Ini menunjukkan bahwa persoalan ini bukan perkara ringan, tetapi berkaitan langsung dengan kesucian ibadah. Dalam stoik Islami, ada satu prinsip dasar. Terimalah apa yang berada di luar kendalimu, dan kendalikan sikapmu terhadapnya. Najisnya anjing adalah ketetapan syariat. Kita tidak diminta menyukainya, kita hanya diminta menerimanya dengan iman. Haramkah anjing? Meluruskan kesalahpahaman. Islam tidak mengharamkan keberadaan anjing sebagai makhluk Allah. Anjing tetap ciptaannya, tetap bertasbih dengan caranya sendiri. Namun Islam membatasi pemeliharaannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memelihara anjing, kecuali anjing untuk berburu, menjaga ternak atau menjaga ladang, maka pahalanya berkurang 2 kirot setiap hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa memelihara anjing tanpa kebutuhan syar'i bukan sekedar perkara duniawi, tetapi berdampak langsung pada neraca pahala. Dalam stoik Islami, ini adalah pelajaran besar tentang disiplin of desire. Tidak semua yang menyenangkan layak dipelihara, tidak semua yang lucu, setia, dan menghibur membawa keberkahan. Stoik Islami, tunduk tanpa banyak bertanya kenapa. Manusia modern sangat terbiasa dengan satu pertanyaan, kenapa? Kenapa harus 7 kali? Kenapa harus tanah? Kenapa tidak hewan lain? Islam tidak melarang bertanya, tetapi melarang menjadikan pertanyaan sebagai alat pembangkangan. Ada hukum yang dijelaskan hikmahnya, dan ada hukum yang sengaja dibiarkan sebagai ujian kepatuhan. Allah berfirman, tidaklah patut bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, lalu mereka masih memiliki pilihan lain dalam urusan mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Inilah fondasi stoik Islami. Ketenangan bukan lahir dari memahami segalanya, tetapi dari percaya sepenuhnya kepada Zat yang Maha Mengetahui segalanya. Kasih sayang tidak menghapus hukum. Sebagian orang membela pemeliharaan anjing dengan alasan kasih sayang. Kata mereka, saya kasihan. Islam tidak menolak kasih sayang, tetapi menolak kasih sayang yang melanggar batas wahyu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memberi contoh keseimbangan luar biasa. Dalam hadis sahih, beliau menceritakan tentang seorang wanita pezina yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Pesan hadis ini sangat jelas. Menyayangi anjing tidak dilarang, menolong anjing berpahala, tetapi menjadikan anjing bagian dari kehidupan ritual Muslim tetap dibatasi. Stoik Islami mengajarkan hidup di tengah keseimbangan ini, lembut tanpa longgar, tegas tanpa kejam. Najis bukan berarti rendah atau dibenci. Kesalahan besar banyak orang adalah menyamakan najis dengan hina. Dalam Islam, darah manusia juga najis, air seni bayi juga najis, tetapi apakah itu membuat manusia hina? Najis adalah kategori hukum, bukan penilaian moral. Stoik Islami menuntut kedewasaan berpikir, jangan mencampur adukan emosi dengan hukum. Ketika hukum dipahami secara objektif, emosi akan tertib dengan sendirinya. Mengapa manusia modern sulit menerima ini? Karena manusia modern hidup dalam ilusi kebebasan absolut. Segala sesuatu harus sesuai dengan perasaan. Ketika hukum Allah tidak sesuai dengan nilai personal, manusia cenderung menuntut hukum itu diubah, bukan dirinya yang disesuaikan. Allah mengingatkan, maka apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Quran Surat Al-Jaziyah ayat 23. Stoik Islami hadir sebagai perlawanan terhadap penyembahan hawa nafsu. Ia mengajarkan bahwa hidup yang tenang bukan hidup tanpa aturan, tetapi hidup dengan aturan yang benar. Studi kasus logika laboratorium versus kesucian ibadah. Sebagian orang berkata, anjing lebih bersih daripada manusia. Mereka jarang sakit, rajin menjilat badannya, dan terlatih. Pernyataan ini bisa benar secara biologis, tetapi Islam tidak mengatur biologi. Salat, wudhu, dan ibadah bukan soal bakteri semata, tetapi soal ketaatan spiritual. Kesucian dalam Islam adalah kesucian yang ditetapkan oleh Allah, bukan oleh mikroskop. Stoik Islami menempatkan akal sebagai alat bantu, bukan hakim tertinggi. Hikmah besar di balik pembatasan ini. Pembatasan terhadap anjing melatih seorang muslim untuk mengatasi, tidak menjadikan kesenangan sebagai pusat hidup, menundukkan ego intelektual, melatih kepatuhan tanpa syarat, memahami bahwa hidup adalah amanah, bukan pesta, menjaga kesucian ibadah dengan disiplin. Ini bukan sekedar fikih, ini latihan mental dan spiritual jangka panjang. Keteguhan di tengah tekanan sosial. Di era media sosial, pemeliharaan anjing sering dianggap simbol empati, modernitas, dan kemajuan moral. Muslim yang berbeda bisa dicap kolot atau intoleran. Namun Stoik Islami mengajarkan satu prinsip penting, jangan ukur kebenaran dari tepuk tangan manusia. Allah berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 116. Ketenangan sejati lahir ketika hati tidak bergantung pada validasi sosial. Penutup, ketenangan sejati ada pada kepatuhan. Anjing itu najis menurut syariat, dan memeliharanya tanpa kebutuhan adalah terlarang, bukan karena Islam membenci makhluk, tetapi karena Islam mendidik manusia agar tidak hidup mengikuti perasaan semata. Stoik Islami mengajarkan bahwa ketenangan tertinggi bukan ketika semua larangan dihapus, tetapi ketika hati mampu berkata dengan jujur, aku ridho dengan hukum Allah, meski belum sepenuhnya kupahami. Di titik itulah iman matang, di titik itulah jiwa menjadi kuat, dan di titik itulah manusia benar-benar merdeka, bukan dari hukum, tetapi dari perbudakan hawa nafsunya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.